Oh, betul Ya, betul betul, karena Pak. Galuh itu kan membawahi kerajaan-kerajaan kecil. Oh, Galuh itu membawahi Ya, kerajaan-kerajaan kecil. Oh. Saya baca yang di depan tuh kayak kemudian ada siapa? Huretikan Dayun sampai ke bawah itu setelah Pak Adi setelah iya, Raja Adi Mulia itu, Pak. iya karena kalau saya tuh kurang paham benar Pak. Ya. Jadi kalau dari abad 1 itu emang ada yang paling ini, kalau Galuh itu udah abad 6 Pak. Oh, kalau yang di sini tuh Ya, ke Prabu siapa tadi, Pak? mereka Tendayun. Ah, ah. Nah, itu Itu saya dari kurang tahu karena banyak versi. banyak versinya betul Ya, ya. karena Iya, ya. menurut versi lain abad 1 itu adanya kan di Banten. Oh, Abad yang 1. di itu Pandeglang itu apa? Ya, saya kurang tahu Iya, juga. iya, iya. Ya, Katanya ya ceritanya. itu abad 1 itu nama rajanya itu Angling Dharma. Oh, ada Pak petilasan itu Ya, yang di punya, Pandeglang ya, Angling yang Dharma punya betul. julukan Aki Tirem. Aki Tiram betul. Ah, Nah, iya, itu iya, iya. versi itu ada yang mengatakan begitu. Nanti kesininya kan ke Amara, Jantaka, Mm-mm. Sempakwaja, kalau nggak salah. Ya mungkin saya kurang tahu lah gitu kan. Iya, iya, Karena iya, iya. saya takutnya salah gitu kan. Tapi pas yang ada di sini itu sudah Pakuan itu, Pak ya. Bukan Pakuan apa? Bukan. Galuh, Ya, sudah Galuh ya, itu ya di sini ya, gitu di sini. ya. Karena kerajaan itu dulu bukan di sini. Oh, kerajaannya bukan. Ya, karena waktu itu kerajaan di Lakuk Banjar. Oh, di Banjar. Ya, karena itu waktu zaman Nabi Nuh, waktu dunia kena kerem. Mm-mm. Nah itu kan Mm-mm. ada 2 gunung yang nggak kekerem. Aduh saya cuma Mm-mm. ingat satu, Gunung Padang yang nggak kekerem. Gunung Padang yang belum Cikoneng, di Ciamis. Ciamis itu. Ya. Oh, situs itu ya. Ya, Betul betul, Pak. ya Semedi katanya, Semedi Ah. meminta petunjuk kemana mengalihkan kerajaan yang strategis. Oh. Jadi nanti kalau ada cahaya, buntutin di mana turunnya. Betul betul. Ternyata mungkin batu ini berbentuk cahaya atau sinar. Oh. Jadi ini sejenis batu meteor. Iya, dulunya ya, ininya gitu ya. betul. Sudah turun batu di sini, baru di sini punya nama Karang Kamulian. Makanya Karang itu kan pekarangan, pekarangan, halaman, ya. atau tempat ini tempat yang mulia. Oh, makanya Karang Kamulian, Karang tempat Kamulian. yang mulia. Iya. Betul, memang. Oh, di sini. Iya. Ya mungkin kita kan taunya Galuh itu bekas kerajaan. Ya, Kebanyakan. yang di apa yang di pelajaran-pelajaran Ya, sejarah itu gitu ya. kerajaan. Tapi sebelum ini berdirinya ini kerajaan di sini, dia itu udah punya satu ajaran. Itu Oh, namanya kegaluhan. ajaran kegaluhan. Iya. Ajaran itu Hindu Buddha atau Enggak, sebelum? ajaran kegaluhan aja. Pokoknya namanya kegaluhan. Kegaluhan. Oh, semacam kepercayaan nenek Ya, moyang gitu misal gitu ya, Pak ya. Iya, Iya, iya. dinamisme gitu kan. Iya, animisme Itu kan Indonesia. Galuh itu kan sampai sekarang dipegang oleh orang-orang Sunda Wiwitan. Oh, masih ada sekarang. Iya, ajarannya. Berarti yang di Baduy juga mungkin Iya, masih itu. Iya, makanya Baduy itu nggak mau dimodernisasi. Betul, betul, Jadi betul. menurut dia kalau dia makin modern, iman makin tipis. Karena dia itu masih takut jauh sama sang penciptanya. Sang pencipta, sang hyang budi. Ya. Iya, betul, 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 Ya, Galuh betul. itu kan diambil dari bahasa Sanskerta. Yang artinya? Yang artinya itu permata Galuh. Oh, permata, Pak, Ya, Galuh itu. permata letaknya di mana? Ada pada galuhnya Galuh. Galuhnya Kalau Galuh. Galuh itu tengah-tengah, kalau Galih itu hati. Oh, Dia itu dulu ngambilnya luar itu biasa. hati nurani, jati diri. Jadi kalau bahasa agamanya kolbu yang sifatnya tidak berdusta atau bohong, Galuh. Oh, jadi ajaran kegaluhan itu sebetulnya bersumber tetap dari Iya. itu kolbu itu, Iya, kolbu itu ya, Pak. Iya, karena hati itu kan nggak bisa dibohongin. Pak. Jadi Betul, orang-orang betul. itu masih orang-orang mungkin orang-orang suci lah, orang-orang bersih. Oh. Karena dia masih dekat dengan sang penciptanya. Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Nah, kembali ke yang ini, Pak. Ya. Setelah raja yang di sini yang duduk itu terus turun temurun di sini juga. Iya, waktu itu kan Prabu Adi Mulia ini Adi Mulia mau, ya. Prabu Adi Mulia mau menyucikan lagi diri ke daerah Gunung Padang Cikoneng. Itu dia pingin Momoksa gitu ya kalau ini dia itu pingin punya gelar aja Ki Ajar Panita Sokresi atau Pertapa Sakti. betul. Ini kerajaan dipasrahkan sama patihnya. Patihnya Ya, yang namanya itu Patih Bondan Salati. Bondan Salati. Iya. Jadi secara kalau bahasa sekarang mungkin secara pemerintahan dialihkanlah Ya, ke tapi patih untuk, itu. ya, untuk sementara. Untuk sementara. Dipasrahkan sama Patih, tapi Ya. mungkin si Patih udah enak menjadi raja gimana. Nah, dia pingin menguasai di sini. Yang patih Ya, Bonda yang patih di itu. sini, yang Patih Bondan Salati. Oh. Akhirnya perang. Jadi saya itu kurang paham, Ya, kurang ke paham sana. betul, karena waktu itu waktu Sumedi dia itu kan permaisurinya yang namanya Ibu Dewi Nagalenggem itu lagi hamil. Hamil yang itu yang Ciwanara. Ciwanara. Nah, lagi hamil. Jadi sama si Patih, kalau ini lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Oh.
Iya betul betul betul. Kenapa Betul. harus dibunuh? Karena menurut si Patih kalau masih ada keturunan Galuh, pasti yang meneruskan tata kerajaan itu dari keturunannya. Oh gitu. Ya ternyata lahirlah seorang bayi laki-laki. Ciung Wanara. Ya, maka itu anak itu diselamatkan, dihanyutkan ke sungai Citanduy. Oh. Yang menemukannya itu kakek Balangantrang, nenek Balangantrang. Sampai dewasa, sampai dia itu bisa merebut lagi kerajaan ini. Kalau di legenda itu ada yang monyet-monyet itu Ciung Wanara itu. Ya kan kalau ciung itu burung. Oh Ciung itu burung, Pak. Kalau Wanara itu. Kalau Wanara itu kan kera. Oh kera. Ya, karena dia itu dulu pernah berburu di hutan. Jadi dia itu melihat seekor burung, karena burung itu kan posisinya selalu di atas, Pak. Betul. Ya. Ya, dia mungkin tanya sama kakek Balangantrang, itu burung apa gitu kan. Oh. Biasanya itu kalau yang di atas namanya itu burung tiung. Tiung. Ada kan versi ada banyak. Ada Oh tiung, gitu ada ya. ciung, ya. Ya. Oh Ciung. Ya. Oh makanya disebutnya Ciung Ya. gitu ya, Ciung. Nah, dia berangkat lagi melihat seekor hewan, tanya lagi, kayak dari pohon ke pohon itu ada hewan, dia pintar meloncatnya. Itu namanya hewan apa? Biasanya kalau yang kayak gitu itu yang punya daerah atau kekuasaan, makanya namanya Mandara. Mandara. Ya. Oh. Jadi, Belum Wanara waktu itu. belum. Sudah itu mungkin di sini ada sayembara, ada sabung ayam. Ya. Oh mungkin, yang ada lokasinya yang tadi kayak di foto itu ya Pak. ya, Betul. Kan, dia itu kan mau ikutan, Pak. Si Ciung Wanara itu mau ikutan. Tapi kerajaan ini udah dipimpin sama Patih itu. Masih si Patih ya. Masih si Patih Ya, itu ya. ya. Ada Ya, sayembara di sini. sayembara, dia juga belum tahu bahwa ini kerajaan hak dia gitu kan. Sama ikut-ikutan aja, mungkin sudah ada dewasa, baru ada yang mengingatkan bahwa kerajaan ini hak kamu. Oh. Jadi si Patih di situ mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan ini separuh kerajaan mau dikasihkan. Oh, begitu. Dan dia Akhirnya dia kalah. menang. Oh, kalah. Si Patih itu Si Patih yang kalah ya. ya. Ya ini kerajaan itu dilanjutkan oleh Ciung Wanara. Ciung Wanara. Yang tadi Raja Adiaya itu kemana Pak? Ya dia kan Udah. masih bersemedi di. Pokoknya masih bertapa, bersemedi aja ya masih di bertapa Gunung di sana, Padang ya, itu. di Gunung Padang. Oh. Karena dia udah tua, mungkin dia pingin nggak tahu lah kalau masalah itu, mungkin pingin apa meninggal di mana atau Ya, gimana. Ya, moksa lah gitu kalau kayak itu ya zaman-zaman karena dulu. orang-orang dulu itu moksa. Gitu. Iya betul. Akhirnya ini dilanjutkan oleh Patih itu. tapi karena kalah oleh Ciung Wanara tadi, Jadi Ciung Wanara langsung melanjutkan kerajaan ini. kerajaan yang di sini. Oh. Sehingga setelah Ciung Wanara itu turunan-turunannya itu yang menjadi Raja Pakuan. Ya, sudah itu kan ini kerajaan dipegang sama Ciung Wanara karena Ciung Wanara mau memperluas kerajaan ke arah barat. Ya. Ya, ini makanya kalau dipegang sama Ciung Wanara menjadi Galuh Pakuan. Oh. Nah, sudah menjadi Galuh Pakuan karena mungkin saya juga kurang tahu karena mungkin dia mau memperluas lagi kerajaan. Ini kerajaan Pajajaran itu dipasrahkan sama Prabu Siliwangi. Oh, jadi yang karena, Pajajaran, ya, betul karena betul. Prabu Siliwangi mungkin melihat orang-orang Sunda itu enggak bersatu. Ya betul betul. Makanya disatukan sama Prabu Siliwangi menjadi Galuh Pakuan Pajajaran pertama. Galuh Pakuan Pajajaran betul Pak. Pajajaran itu pertama. Jadi Iya. dalam bahasa Galuh Pakuan itu jadi Pajajaran ya. Enggak, itu langsung disatukan Galuh Pakuan pertama Pajajaran. Galuh Pakuan pertama Pajajaran. Ya. Oh. Jadi karena kan dalam bahasanya itu kan udah bahasa mungkin filosofi lah. Betul betul betul. Ya karena mungkin dipaku sina para ragu, sina ngajajar, ya. Jadi ke urang-urang gitu ya kan. Oh. Jadi bersatu kalau, gitu. Ya, jadi kan mungkin intinya itu kita harus bersatu. Karena kalau mau demo juga kalau satu orang dua orang kan kuat. Jadi kalau betul. Makanya sudah disatukan sama Prabu Siliwangi itu ya akhirnya para Sunda itu kan kuat. Oh, jadi kuat. Betul. Dan setelah itu berarti yang di sini ini hanya ini jadi kerajaan ini tidak ada Pak setelah. Iya, jadi di sini banyak cerita. Jadi kan banyak versi gitu. Ya, jadi kalau orang-orang dulu itu kalau dia mau berangkat kemanapun pasti kerajaannya ditenggelamkan dulu. Oh, ya, gitu. Ya, jadi nanti dia datang dipunculkan lagi katanya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi pada saat itu tuh ini udah nggak ada gitu ya? Iya. Iya. Karena kalau prasejarah itu belum mengenal seni atau bentuk. Lain di masa Hindu atau di masa Islam itu kan udah ada seni, ini mengenal seni, makanya dia ada bangunan-bangunan. Ya. Dulu ya kayak gini. Ini mungkin asli ya Pak ya yang berdiri gitu ini? Iya, ini semuanya masih asli, cuma pagar aja. Cuma batu ini bukan asli ini. Karena ini mau pakai cungkup tapi nggak tahu. Oh iya betul. Jadi ini tetap asli karena ya. Ini bekas musyawarah atau iya. Kalau ini batu masih ini berarti Pak. Ini batu ini juga masih ya, asli ya. Untuk duduk para raja yang lain untuk memusyawarahkan. Iya. Wah luar biasa ya ini peninggalan sebetulnya jadi peninggalan prasejarah ya Pak. Iya. Praaksara. betul.
Kalau di sini sendiri Pak Iwan ada apa aja di komplek apa namanya ini? Komplek situs Kamulian ya? Ya, ini di yang luas 25 hektar ini semuanya kan 25 hektar? ya, ada 9 lokasi peninggalan. Ini semuanya ini bekas Kalau peninggalan. 25 hektar itu berarti perhutani, masuk perhutani juga atau gimana? Ya, mungkin perhutani juga ikut memegang ini. Oh, iya, karena iya, ini kalau- kayu-kayu kan ya mungkin harus Ya. ada itu kan. Ini ada apa aja Pak? Lokasinya ada 9 lokasi. 9 lokasi Ya, ya? baru ini lokasi pertama Pangcalikan, dulu bekas duduk atau singgasana. Ya, Lokasi yang kedua Sabung Ayam, dulu bekas sayembaranya Cium Wanara. ya. Lokasi ketiga itu Sanghyang Bedil, dulu bekas penyimpanan alat perang atau gudang senjatanya. Ya. Lokasi yang keempat lambang peribadatan, itu lambang bekas keagamaan. Oh, iya Ada, ya. iya. Lokasi yang kelima itu Panyandaan, dulu bekas senderan ibunya Cium Wanara sehabis melahirkan. Oh, iya. Ya, Ya. jadi kalau orang-orang dulu itu kalau habis melahirkan diharuskan nyender. Nyanda. Ya, nyanda. Oh, iya Kalau betul. Pemisah orang nama nyanda. Ya, nyanda. Kenapa ya. harus begitu? Karena kalau di wanita itu kebanyakan darah putih. Oh. Ya, jadi kalau sampai melahirkan dibuat tidur, takutnya darah putih mengalir, nanti masuk ke mata itu bisa bahaya. Betul. Nanti Oh. lokasi yang ketujuh, Ketujuh? ya Pamangkonan, dulu bekas penyimpanan bahan-bahan pokok atau perbekalan. Ya, mungkin, Perbekalan siapa? Dari kerajaan ya, ini? karena ada jalan bekas pembukaan Pajajaran sama Majapahit itu. Jadi kemungkinan kalau orang-orang Pajajaran betul. kehabisan perbekalan ya mungkin ngambil Ambil di di situ. situ. Saya jadi balik lagi nih. Tadi berarti jalan itu adalah jalan pada saat mau ngebuka Pajajaran dan Menghubungkan. Majapahit, menghubungkan. Jadi Ya. dulu tuh orang kan ya nggak seperti sekarang ya, dulu jalan gitu ya. ke sana. Mungkin dulu Oh. itu kan jalan kaki, Pak. Iya, Ya, jalanan. mungkin dari Pajajaran mau ke Iya. Majapahit jalan lewat sini mungkin. Ya, Mungkin kalau kehabisan ya ngambil di tempat yang tadi. Apa itu, tadi Pak? Pamangkonan. Pamangkonan. Ya. Ah, betul. Dan 7 aja Pak, hanya 7. Enggak, lokasi yang ke 8 itu si Patahunan, Sungai Citanduy yang dulu bekas dibuangnya bayi Cium Wanara. Oh, sifat tahunan Ya. ya. Sifat tahunan. Ya, lokasi yang ke-9 karena itu nggak tahu masuk lokasi, kan itu udah kuburan, Pak. Oh, kuburan Pak, Ya. betul ya. Jadi mungkin nggak tahu karena di sini kalau diambil semuanya 10 lokasi sama pertemuan sungai gitu kan. Oh iya, itu kuburan siapa Pak? Itu kuburan Adipati Panekan, dulu bekas Bupati Ciamis pertama abad 16-17. Oh, di sana di Ya, kuburnya. karena dipertemukan di pertemuan sungai, diketemukan. Oh, Dimakamkan di tempat ini karena kalau kerajaan dulu itu kalau mau bikin kerajaan pasti dekat sungai, Pak. Karena pertama untuk benteng pertahanan, untuk alat transport, untuk kehidupan masyarakat. Oh, makanya Ini di itu peninggalan ini dilingkar oleh sungai Citanduy sama Cimuntur. Citanduy sama Cimuntur. Cimuntur ya. Cimuntur. Karena Jadi dulu Citanduy itu. itu Iya. sampainya ke Cilacap, Pak. Karena Oh, dulu- sampai ke ya, Cilacap. karena itu yang bekas menghubungkan Pajajaran sama Majapahit. Betul, sungai itu. betul. Jadi kemungkinan dulu mungkin sungai itu bukan sungai, kayak seperti kayak lautan lah gitu. Oh, kayak danau lah Belum gitu ada, ya. Ya, Ah, danau ya mungkin. karena Karena mungkin perubahan dulu ini. itu kan belum banyak pulau, Pak. Terus Pak, jadi bupati ini kan dulu itu di bawah. Ini di zaman POC, Pak. Oh, zaman VOC dulu ya Pak ya. Zaman VOC udah Ya, dibentuk ke ya. Kabupaten Ciamis ini. Ya, mungkin kalau bahasa dulu itu apa gubernur bukan bupati, Pak. Oh, gubernurnya. Kalau bahasa Belandanya apa saya itu nggak bisa. Oh, ada itunya Pak ya. Iya, iya. Jadi tingkatannya Ciamis ini tingkatan gubernur sebetulnya Pak ya. Ya mungkin dulu itu. Dulunya ya, Ya, pas VOC ya. itu. Iya, iya, iya. Zaman POC itu. Jadi kalau sekarang bupati, ya Mm-mm. mungkin dulu itu ya mungkin bupati tapi mungkin tahap gubernur atau Mm-mm. apa yang namanya orang Belanda itu mengatakan bukan gubernur lah. Berarti Pak pusat kota Ciamis dulu kabupaten yang pertama itu di sini. Di Oh, tapi bukan di sini ya. bukan. Kalau di sini dulu belum, tetap Belum. seperti ini. Ya, Oh. pusatnya di Garat. Aduh, saya lupa lagi. Ah, Lupa lagi itu. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iman. Ya, ya. Tapi artinya ini berarti eksis lah, kalau dibilang eksisnya itu Ya. memang pada masa prasejarah itu ya, Ya. di sini itu. Ya. Kenapa Pak namanya Cium Wanara jadinya ya? Cium itu burung, warna kera. Oh, karena yang tadi itu. Maksudnya kan situsnya dinamain Cium Wanara malah ya. Ya intinya Karang Kamulian ya gitu ya. Karena Cium Wanara itu pernah memegang di sini. Oh, karena mungkin zaman keemasan pas ininya gitu di sini karena gitu ya. Pernah memegang di tempat ini, makanya di sini Mm-mm. namanya Cium Wanara. Gitu. Baik. Itu baik. nama aslinya bukan Ciung, tapi itu Prabu Manarah itu nama aslinya. Oh, nama aslinya Ya, Prabu atau Sang Manarah. Manarah itu Sang nama, Manarah. itu nama aslinya. Karena Iya, kalau iya, iya. orang-orang dulu mungkin dikasih nama semuanya nama landian karena orang-orang dulu itu kan menetap, Pak. Berpindah-pindah. Mungkin. Oh, berpindah-pindah.
Nah kalau Pak Iman tahu mungkin setelah itu ceritanya gimana tuh? Ciung Wanara apakah meninggal di sini atau dia memang ini? Ya saya kurang tahu karena mungkin dulu itu semuanya moksa. Semuanya Dari moksa sini- mungkin ya? Dari sini sampai Prabu Siliwangi kan moksa. Oh gitu, iya ya. Jadi kalau kuburannya saya kurang tahu. Jadi setelah Ciung Wanara itu di sini ya moksa gitu, ini kemudian ditinggalkan, ditenggelamkan itu. Ya nanti kan kemungkinan menurut cerita-cerita itu ini terus dilanjutkan sama turun-turunannya. Oh dilanjutkan sama turun-turunannya Ya. sampai kemudian ke Prabu Siliwangi Ya, nanti yang memindahkan karena ke sana ya. Prabu Siliwangi itu juga kan dari sini udah 12 generasi atau 12 Oh, keturunan itu Prabu dari 12. Siliwangi. Iya, apalagi umur zaman Ya. dulu kan Ya, ini jadi ya yang lama-lama. meneruskan, menurut cerita ada yang meneruskan ajaran kegalauan itu Prabu Siliwangi. Terakhir itu, Pak. Ya. Yang meneruskan ajaran kegalauan itu Prabu Kegaluhan. Siliwangi. Nanti dia punya anak kan Kian Santang. Rara Kian Santang. Kemudian yang masuk Islam itu kan ya. baru Galuh Islam. Kan Iya. kalau Rara Santang seorang wanita. Iya, dia Rara menikah Santang. dengan Raja Mesir. Iya, 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 iya. Nah, nanti dia punya Jadi Cirebon itu ya. Cirebon, Sesar Pidato. Syekh Sarifudin itu loh, Iya. betul ya. Jadi nyambungnya Oh. ke Banten ke Tasik. Ke Banten, ke Tasik, betul. Kalau Tasik itu apa, Pak? Ke Tasik Syekh itu? Abdul Muhyi tadi. Oh, Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi Tasik Malaya. Waduh, saya nggak tahu tuh ya. Oh, di situ ada Iya, petilasannya juga, Pak? Ada. Oh. Itu petilasan ada, cuman ada agak naik agak gunung-gunung gitu lah. Oh, itu Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi. Dari tadinya dari Cirebon itu, Cirebon. Iya, kan mungkin Kan Hasanuddinnya ke Banten gitu ya. Mungkin turunan-turunnya Oh, Gen aduh gitu. iya. Kelewat saya dari Tasik tadi. Syekh Abdul Muhyi ya, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak Iman ya. Ini luar biasa nih jadi menarik ini. Saya baru tahu makanya alhamdulillah. Ini Bapak dari mana? Saya dari Banten, dari Serang. Oh, berarti kalau Banten ini leluhurnya di sini. Makanya ini ke sini aduh. Iya. Bapak Iman asli sini? Ya, saya asli di sini. Ya, Iya. saya asli di sini ya mungkin apa kalau dibilang keren Masih itu terahnya gaib, gitu ya. ya, Tereh, enggak. tereh. Bukan lah. Jadi kalau bilang guide lah atau pemandu lah gitu. Tapi kan masih ada ininya gitu, Pak ya. Ya, karena menurut ini kalau yang kerja di sini itu Harus ada ininya. Ya. turunan-turunan itu Iya. dari juru kunci Mungkin sampai ada kayak wangsitnya gitu atau itu, ciri gitu itu ya. saya kurang tahu. Cuman kan dari kakek saya pernah nyapu di sini, bekerja di sini ya mungkin Oh. dilanjutkan sama anaknya lanjutkan sama cucunya. Oh, cucunya, gitu. ya, mungkin Betul, yang lain betul. juga mungkin dari ayahnya. Iya, Jadi iya. nggak bisa dari luar mungkin Pak. Betul betul Ya betul. mungkin kalau dari luar ya mungkin logikanya kita nggak tahu apa sih di dalamnya gimana sih. Betul ya. Ya kayak cerita-cerita yang diceritain Iya. Pak Iman kan agak sulit kalau Iya, orang luar ya. Iya, karena Tidak menjiwai lah iya, gitu. Kalau saya itu di sini juga kan nggak baca buku. Betul. Ya, tapi Jadi kayak alhamdulillah. pitutur aja ya Pak ya Iya, dari saya kurang tahu ya. iya Karena iya. kalau Iya. di buku itu pasti beda. Memang beda Pak kalau di Iya. buku karena kan itu udah produk-produk Iya. sekolahan ya. Ya, karena versi itu kan ada yang versi tersirat sama tersurat. Nah, itu. Yang tersirat itu cerita turun temurun, Nah. yang tersurat itu hasil rangkuman para ahli sejarah. Iya, para betul. cendekiawan. Kayak gitu, iya. Tapi di sini nggak ada prasastinya Pak di sini. Sini enggak, ya begini aja Pak. Hanya ini Iya, ya peninggalan-peninggalan. batu-batuan begini aja, Betul, betul, betul. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih Pak Iman atas waktunya. Ya sama-sama. Punten ini saya rekam ya biar ngingetin. Iya insya Allah. Saya Bisa memang manfaat. senang ini muter-muter yang Iya. sejarah-sejarah Iya, gini. alhamdulillah. Alhamdulillah ini pas Ya. kesini ya. Ini Mudah-mudahan jadi berkah untuk Bapak Ibu semua. amin amin amin. Ya ya ya. Baik, terima kasih. Ya kita tutup ya.